Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustazah Mirnawati Safitriningsih selaku pemateri pada sore hari ini, serta bunda-bunda solehah, serta sahabat PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda berbekyu, bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda dan sahabat PKCQ semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator pada sore hari ini. Saya salah satu anggota pemuda pencinta Al-Quran. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, tahsin surat Al-Ghasyiyah ayat 11-15, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang berjudul Beriman dikala sendiri, dari Ustazah Mirnawati Safitriningsih, yang terakhir, Riyadhah surat Yasin. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsinnya kepada Ustazah Mirnawati. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, ayah bunda teman-teman? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini suara saya terdengar jelas? Jelas Ustazah. Iya, baik. Karena kondisi suara agak serak ini, jadi mohon maaf kalau kurang jelas ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sudah dibuka Qurannya di surah Al-Ghasyiyah ayat 11-15. Silakan dibuka yang belum. Baik, pertama saya bacakan dulu dari ayat al Bismillah, kemudian baca satu persatu seorang ayat wakilan, baru kita bedah tajwidnya apa tidak. Oke, untuk langsung dibagi sekarang aja ya. Langsung dibagi ayat 11. Coba saya mau ayat 11. Maaf putus-putus Ustazah. Putus ya. Baik, saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة صدق الله العظيم. Oke, sekarang silakan dibaca dari ayat 11.
Bentar, ini ada yang chat ya. Ayat 11. Oh, suaranya putus-putus. Sekarang udah jelas suaranya? Sudah lumayan, Ustaz. Udah lumayan Ustazah, tapi mungkin kameranya tutup aja kali ya biar jaringannya agak stabil, Zah. Oke, coba ya. Oke, baik. Kalau sekarang udah jelas? Sudah Ustazah. Baik, ayat 11. Saya tunjuk aja ya. Ayat 11. Kakak Indah. Ayat 12. Bunda Umar ya. Ayat 13. Siapa di sini ada nih? Kak Lilik ya. Lilik Muntafiyah. Ayat 14. Khalifah Nuril. Ayat 15. Nur Hamida. Oke, nanti kalau yang dipanggil tidak baca, yang lain boleh membaca. Silakan dimulai ayat 11. Kita baca sama-sama dulu yuk. Baca sama-sama dulu ta'awuz dan bismillahnya. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ghasyiyah ya, Kak? Surah Al-Ghasyiyah. Silakan ayat 11. La tasma'u fiha laghiyah. Baik, lanjut ayat 12. Anaknya lagi halangan Ustazah. Enggak apa-apa. Aduh, belum ngambil Qur'annya guys. Pakai mushaf yang ada terjemahannya boleh, katanya. Ada yang ngambil boleh, ada yang enggak. Nah, yang ada terjemahan. Yang lain dulu aja tau Ustazah. Ya, boleh. Siapa dulu? Coba. Saya aja, Ustazah. Boleh, silakan. Nggak usah. Fiha ainun jariyah. Baik, lanjut. Fiha sururum marfu'ah. Iya, lanjut. Wa akwabum mawdu'ah. Satu lagi. Wa namariku mafkufah. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Oh ya, sebelumnya Masya Allah, ini teman-teman bacanya sudah bagus, rata-rata panjang pendeknya sudah benar. Tinggal sedikit saja, ada koreksi sedikit. Yang pertama ayat 11, kita bahas dari la. La ini ada mat tabi'i atau mat asli, panjangnya 2 harokat. Kemudian tasma. Tasma, di situ ada sin sukun. Sin sukun itu ada sifat namanya hamas. Jadi harus jelas hamasnya. Tasma. Tidak boleh diputus tasma, tidak boleh. Jadi harus la tasma. Kemudian fi kasroh bertemu ya sukun sama mat tabi'i, ha ada fathah bertemu alif mat tabi'i juga, la juga mat tabi'i ada fathah panjang. Kemudian ghiyah, ya di situ ada ta marbutah yang dibaca sukun berubah menjadi ha. Jadi bacaannya la tasma'u fiha laghiyah. Coba sama-sama 1, 2, 3. La La tasma'u tasma'u fiha fiha laghiyah.
Iya, tadi bacaan Kak Ina tadi sudah benar, tinggal sinnya aja tadi, hamesnya lebih ditekankan lagi. Tasma, seperti itu. Lanjut ayat 12. Fi, ha, dua-duanya mat tabi'i. Ainun, ai itu ada mat lain shogir. Ai, jadi harus ringan. Ainun, kemudian nun ada dhammatain bertemu jim. Hukumnya apa itu? Idgham bijunnah. Sedikit lagi, yang lain, yang dengung juga tapi bukan apa? Iya, ikhfa hakiki. Dibaca dengung ya, dibaca dengung dan samar-samar. Jadi bunyi dhammatainnya itu kan nun, tapi bertemu udah jim disamar-samarkan. Mau apa nih? Ya, Yang di mananya? ayat 12 Al-Ghasyiyah ayat 12. Jadi bacanya ainun, samar-samar di antara bunyi vokal huruf N dan NG di tengah-tengahnya. Nuja. Kemudian ja. Ja itu mat tabi'i lagi. Mat tabi'i riyah. Kembali lagi tadi tamal butah yang dibaca waqaf menjadi huruf H. Fiha ainun jariyah. Sama-sama tuh 2, 3. Fiha ainun jariyah. Oke, Masya Allah. Lanjut ayat 13. Fiha, kembali dua-duanya mat tabi'i. 2 harokat, kemudian rummar. Ada dhammatain bertemu mim. Hukum bacaannya? Idgham bi gunnah. Iya, idgham bi gunnah, benar. Kemudian marfu, ro yang dibaca tebal atau tipis? Yuk, marfu, tebal atau tipis? Dibaca tebal ya, tafkhim. Itu ada ro tafkhim, ro yang dibaca tebal. Jadi marfu. Kemudian fu, ada mat tabi'i dan itu ada juga tamal butah yang dibaca waqaf. Fiha sururum marfu'ah. Ya sama-sama tuh 2, 3. Fiha sururum marfu'ah. Ahnya itu hanya ha ini ya, ha besar. Jadi kan ada 2 kalau kita kan di Al-Quran itu ada ha dan ada ha. Nah yang ini tuh berubah menjadi ha domir namanya. Jadi ha yang tenggorokan bagian dalam, bukan yang bagian tengah. Jadi harus marfu'ah gitu. Agak terasa di dada dia kalau baca. Seperti itu. Kemudian ayat 14. Wa ak. Di situ ada kaf sukun. Kaf sama dengan huruf sin, maaf. Dia ada sifat namanya hamas. Jadi sedikit saja. Wa ak gitu. Bukan qalqalah ya. Kalau qalqalah itu dia pantul. Kalau ini huruf kaf itu hamas. Jadi wa ak seperti itu. Kemudian wa itu mat tabi'i bummau. Dhammatain bertemu dengan mim. Sama hukum bacanya tadi apa? Idgham. Iya, itu ambil benar. Kemudian ada maudu. Mau situ ada sama mat lain juga, mat lain surit. Kemudian du itu mat tabi'i. Sama lagi itu tamar butah yang dibaca waqaf. Wa mawdu'ah. Bu itu ada huruf dot ya. Dot itu huruf isti'ala. Jadi tebal. Kemudian ada sifat namanya itbaq. Lidah kita terangkat. Jadi harus betul-betul harus benar-benar tebal. Rasakan lidahnya. Lidahnya itu seperti terangkat sebelah atau dua-duanya. Minimal sebelah. Mawdu'ah gitu. Coba sama-sama tuh 2, 3. Wa akwabum mawdu'ah.
Sekali lagi ya. Wa akwabum mawdu'ah. Tuh, 2, 3. Wal akwabu mawdu'ah. Iya, Masya Allah. Lanjut, ayat 15. Wa nama, ma ada mat tabi'i, kemudian riqumas. Nah, itu ada shad. Shad itu huruf isti'la ya, jadi tebalkan. Mas, seperti itu. Kemudian fu itu mat tabi'i juga. Iya, dan fah. Tamar buta yang dibaca waqaf. Jadi wa namariqu masfufah. Sama-sama tuh 2, 3. Wa namariqu masfufah. Masfuf. Ya, Masya Allah. Oke, ini waktu masih ada sedikit lagi. Boleh kayaknya ya di tes satu-satu. Nah, kalau sempat semuanya baca. Oke, dimulai dari siapa yang mau baca dulu? Baca semuanya, 5 ayat. Ditunjuk aja ya, ditunjuk aja. Yang belum aja deh, yang belum. Yang belum dulu nih. Oke, dari ini TTR, ini belum tadi ya, yang pasti awal. Coba dibaca Bunda. Ayat 11 dan 12 aja, 2 ayat aja. 11 dan 12. Ya kan Bunda? Ayat 11 dan 12. Bunda Teti. Oh, tidak ada ya? Oke, ke ini dulu kalau gitu Bunda Denis dulu. Bunda Denis? Ya. Ya, silakan Bun, ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ainun jariyah. Dari la tasma'u Bun. La tasma'u. ya. La tasma'u fiha laghiyah. Sekali lagi coba amunya pendekkan. Amunya tidak boleh panjang. La tasma'u fi. La tasma'u fiha laghiyah. Ha-nya panjang. Fiha la. Fiha laghiyah. Sekali lagi. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Oke, lanjut. Satu lagi. Fiha ainun zariyah. Ya, huruf jim. Jariyah. Fiha ainun jariyah. Fiha ainun jariyah. Baik, terima kasih Bunda. Ini boleh siapa? Rafiq. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Rafiq. La tasma'u fiha laghiyah. O-nya pendekkan lagi. Oh ya. Ya, O-nya pendek. La tasma'u fiha laghiyah. Oke. Fiha ainun jariyah. Oke, Masya Allah. Lanjut. Nah, ini ayat 13 dan 14 ya. Coba yang tadi belum baca. Siapa tadi yang belum baca? Nita ada? Oh, tidak. Kak Siti Fatimah. Ayat 13 dan 14. Bisa? Kalau tidak ada Nabila LR. Siapa nih? Ada? Ya Ustazah. Ayat 13 dan 14. Maaf, itu surat apa ya? Saya baru bergabung. Surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ayat sekarang 13 dan 14. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Coba Kak Mariani, tadi belum baca Kak Mariani ayat 13 dan 14. Barusan. Ya. Oke, jaringan ya. Baik, kita ke yang lain dulu yang belum baca. Tadi siapa ya? Bunda Umar tadi belum ya? Bunda Umar ada di situ? Oh, kalau nggak ada, Siti Fatimah udah, Khalifah, Bunda Nenis, Indah, siapa yang belum? Ini Ramadan ini siapa ya? Ramadan ada di situ? Oke, nggak ada. Baik, berarti udah semua ya, udah baca semua. Coba kita bacakan ramai-ramai dari ayat 11 sampai 15, dimulai dari ta'awuz. Yuk, dimulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah. Sadaqallahul azim. Baik, mungkin dari saya cukup untuk materi tahsin hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin untuk sesi dokumentasi dulu. Silakan Kak Aisyah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah Gunawati. Mungkin kita langsung dokumentasi aja ya, Ibu Abang. Boleh dong diaktifkan kameranya? Oke, saya mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, Ibu Abang. 3, 2, 1. Terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin langsung saja penyampaian materi yang berjudul Beriman di Kala Sendiri oleh Ustazah Gunawati. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, saya ambil alih lagi. Langsung saja ya. Jadi judul barbeque kita hari ini adalah beriman di kala sendiri. Jadi saya ambil judul ini. Ada satu pertanyaan nih. Ketika kita sendirian, biasanya apa yang kita lakukan? Betul-betul sendiri. Sendiri, tidak ada siapa-siapa selain kita dan Allah saja. Nah, ada yang mau jawab? Ingat dosa-dosa kita yang telah banyak kita lakukan, Ustazah. Iya, ingat dosa-dosa, Masya Allah. Ada lagi? Itu bagian positif ya. Kira-kira ada nggak yang pernah ke arah negatif gitu? Nggak ada. Alhamdulillah kalau tidak. Oke,
Jadi sendiri itu bagi banyak orang adalah sebuah ujian. Sebuah ujian berarti suatu hal yang sangat susah, sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena di saat kita sendiri itu seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tergoda untuk bermaksiat, berpikir yang tidak-tidak. Berbeda dengan orang salafus soleh terdahulu, mereka malah lebih takut kepada Allah ketika sendirian dibanding ketika di hadapan orang. Banyak orang yang bertakwa kepada Allah hanya ketika terlihat orang banyak, lalu meninggalkan kemaksiatan hanya ketika ada orang. Jadi istilahnya kayak riya gitu. Tapi kalau sendiri, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Jadi kalau udah sendiri tuh kayak malas gitu. Ada yang seperti itu. Semoga kita semua tidak termasuk. Oke, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar. Pahalanya itu gak main-main, sebesar gunung-gunung di Hamah, sebesar gunung-gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bima harillahin tahakuha." Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian, mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan Allah. Sahih, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang-orang tadi yang membawa pahala yang begitu besar, sebesar gunung, yang Allah hancurkan pahala mereka setelah itu, mereka adalah orang yang berasal dari orang yang berasal dari sama seperti kita, saudara kalian katanya. Berarti mereka orang Islam, mereka saudara kita dari golongan kita, mengambil malam sebagaimana kita ambil juga, tetapi mereka adalah kaum yang jika mereka sendiri, mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika seseorang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia saja, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah, ini yang dikhawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Karena dikhawatirkan ketika kita sendiri itulah tiba-tiba itulah masanya kita dipanggil oleh Allah. Disitulah masanya malaikat Israel mencabut nyawa kita. Di saat dia satu hari itu 70 kali menjenguk kita, ya Allah, cabutkah ia nyawanya, cabutkah sekarang. Di saat kita sedang beramal soleh, di saat kita sedang bersedekah, saat sedang sholat, saat sedang ngaji karena ramai orang, kata Allah, belum. Tapi tiba-tiba kita sendiri, lagi bermaksiat karena kita sendiri, kata Allah, ya, sekarang masa dia diambil. Akhirnya kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Akhirnya kita wafat dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah. Hal yang sangat mengerikan. Jadi kita itu manusia sebenarnya dilihat dari bagaimana kita wafat, bukan bagaimana kita lahir. Kita lahir semuanya suci. Kita lahir semua dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun kita wafat. Nah, itu yang kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Kita tidak bisa mengatur. Saya mau wafat dalam keadaan sholat lah. Saya mau wafat dalam keadaan ngaji lah. Saya mau wafat dalam keadaan ngajar lah misalnya. Tak bisa kita atur. Tapi kita bisa menuju hal tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah menjadikan hal-hal positif sebagai hobi.
Karena orang itu biasanya meninggal dengan hobinya. Kalau hobinya sholat, insya Allah meninggal dalam keadaan sholat. Kalau hobinya ngaji, insya Allah meninggal dalam keadaan ngaji. Kalau hobinya berjudi, ya meninggal dalam keadaan judi. Kalau hobinya mencuri, mungkin meninggal dalam keadaan mencuri. Jadi seperti itu. Rasulullah bersabda, Inna rajulu la ya'malu amala amlil jannah fima yabdulin nasi wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Jadi di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang mereka mengerjakan amalannya ahli surga. Jadi amalan yang mereka lakukan itu adalah amalannya orang-orang yang masuk surga, tapi karena mereka melakukan hanya karena apa yang tampak pada manusia, maka mereka termasuk ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi gimana kalau kita sedang sendiri biar kita terhindar dari hal tersebut? Bagaimana caranya biar kita tetap bisa taat kepada Allah, tetap bisa terhindar dari maksiat ketika kita sendiri? Yang pasti pertama banyak godaannya. Ya, banyak godaan. Yang pertama bisa jadi malas, mager, tak ada motivasi, tak ada yang menjadikan kita semangat untuk beramal ketika kita sendiri. Jadi caranya gimana? Yang pertama adalah pertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, yaitu selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Ingat Allah ada di mana-mana. Nah, selain Allah kita juga bisa ingat bahwa oh iya, kita ini kan ada malaikat raqib dan atid ya di kanan dan di kiri. Mereka sedia selalu mencatat. Bahkan kita sedang tidur pun mereka nggak tidur. Kita pasti dicatat ketika kita melihat ini di HP, melihat tayangan ini di mana-mana, di TV, di mana kita sendiri, ada malaikat atid yang siap mencatat. Jadi ingat saja itu, pertebalkan rasa takut kita kepada Allah. Tapi rasa takut ini bukan takut ke orang kayak mana ya? Rasa takut itu kan ada berbagai macam. Kalau rasa takut kepada Allah ini yang kita tanamkan, contohnya seperti anak ke orang tua. Anak ke orang tua itu biasanya mereka takut sama orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya suruh, nak begini ya nak begitu ya, dia ikut. Dia ikut karena dia takut, tapi ketika orang tuanya terjadi sesuatu, mereka juga takut. Jadi maksudnya mereka itu takut tapi sayang gitu bahasanya. Tapi kalau takut yang negatif itu biasanya dia takut sama orang itu, ketika orang itu tidak ada dia senang. Nah, jangan seperti itu. Gitu. Baik, langsung kedua. Yang kedua adalah bayangkan tadi itu bagaimana kita wafat. Bagaimana ya kalau ternyata ketika saya sedang bermaksiat, ketika itu saya wafat. Nah, bayangkan aja itu. Rugi dong saya, udah saya sholat 5 waktu, udah saya mengaji, udah saya bersedekah. Tapi ketika saya melakukan itu 1 menit aja, ketika itu 1 menit aja, ya Allah, nggak apa-apa lah. Ternyata di 1 menit itulah saatnya kita wafat. Nah, rugi kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga adalah perbanyak amalan, sholat sunnah, sholat malam, cari kenikmatan ketika beribadah sendiri. Jadi dari sekarang itu sering-sering ibadah sendiri di rumah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, pertama minta dibukakan hati kita. Saya juga masih banyak godaan ketika sendiri, jadi saya juga sering kalau sendiri itu yang pertama HP sih saya biasanya saya jauhkan. Saya kalau sedang sendiri HP dicas aja atau di mana taruh. Biasanya kan godaan terbesar itu sekarang di HP gitu. Nah, terus kita banyak-banyakkan berdoa, menangis ke Allah, ngadu ke Allah saja. Pokoknya intinya cari kenikmatan. Kalau sudah nikmat kita sendiri beribadah kepada Allah, insya Allah godaan itu tidak akan datang. Oke, nah jadi ketika yang tadi itu kita lakukan dan ternyata berhasil, ketika kita sendirian, kita lebih bertakwa kepada Allah,
berarti itu sudah menunjukkan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian tadi untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat aja sendiri, nanti saya meninggal juga sendiri, di kuburan sendiri. Saat kita dibangkitkan juga diceritakan kalau ibu lupa anak, anak lupa ibu, kan ada seperti itu. Nah, jadi intinya kita tuh pasti bakalan sendiri gitu, ingat aja begitu. Oke, jadi saya rasa cukup bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Gunawati. Mungkin bagi ayah bunda kakak abang ada yang ingin bertanya, silahkan boleh open mic atau di kolom chat. Apa dari ayah bunda kakak abang ada yang ingin bertanya? Boleh ditanya langsung ya, langsung atau di kolom chat. Mungkin tidak ada ya. Kita lanjut aja. Mungkin bagi ayah bunda kak abang boleh dituliskan untuk doa-doanya di kolom chat. Lalu dilanjutkan pembacaan riyadhah surah Yasin kepada Ustazah Gunawati. Silakan diangsur ya, nulis doa-doanya. Saya mulai dulu untuk pembukaan sebelum ke surah Yasinnya. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya izin ya. Di sini kan ada yang ikhwan ya. Iya, saya izin Pak untuk memimpin riyadhah ini. Atau Bapak pengen bantu untuk memimpin Pak? Karena afdolnya laki-laki sih yang memimpin sebenarnya. Biasa kan Ustadz pasti Ridho yang mimpin ya. Iya. Surah apa itu? Surah Yasin, Pak. Surah Yasin ya. Insyaallah. Oke, baik, Pak. Ya. Yasin. 21 ya. Juz. Ya. Bentar. Juz 20. Surah ke-36, juz 22. 22 ya. 22. Bingung. Ini ada doa-doa, baik kita bacakan dulu. Oke, izin Pak ya, saya bacakan dulu nih, ada doa-doa. Yang pertama dari Kak Indah Felia Santika, mohon doanya untuk Hasan sekeluarga, semoga senantiasa Allah limpahkanlah kesehatan. Kemudian untuk kakak saya dan selempangku Tanjung Pinang, semoga bisa terus bertahan dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Bisa. Gimana? Oh, lanjut.
Ya, kemudian ada dari Yuli Lestari. Yuli Lestari, mohon doanya buat anak-anak kami, Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Kemudian kemudahannya dan dilancarkan dalam belajar di pondok. Oh, lagi di pondok, Masya Allah. Dan istiqomah terus hingga lulus mumtaz tepat waktunya, amin. Amin, amin. Nur Hamida. Nur Hamida, semoga Allah mempermudah selesai dalam pembuatan skripsi. Masya Allah, sudah di ujung ini berarti ya. Semoga lancar, segera dapat gelar, segera dapat gelar lagi. dengan cum laude. Orang-orang Lili Muntafiah, untuk almarhum Bapak Haji Rohman, Bapak Mursid sekalian, Bapak Harjo Kholil sekalian, buat putra-putri kami, dilembutkan hatinya menjadi anak-anak yang solih, solihah, dunia akhirat ila jannati, amin, sehingga ke surga, amin. Dimudahkan semua urusan kami, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, silakan Pak Taufik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa qarbati ahlul baiti ajmain wa likafa wa bi anbiya'i wa basarin sayun lillahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anir Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila azqani fahum muqammahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من استمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم استمعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مقتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مضطرون وآيات لهم الأرض ميتة أن أحييناها وأخرجنا منها هبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلو منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدير لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا ما لن يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون فلا يستطيعون تسية ولا إلى أهلهم يرجون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفترون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم هبيلا كثيرا أفلا تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه سر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وبالحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أمنت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقترون فلا ينزغ قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حكيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه تنكرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Rafiq atas kesediaannya untuk memimpin. Ya Allah, surah Yasin. Saya lanjutkan doanya Pak ya. Saya ambil alih. Izin Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna fi ta'allamina wa imtihanina minan najihin. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bis salihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat التقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سألك الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebentar tadi ada yang ini kayaknya. Khalifah Nuril. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kak, saya minta motivasi menghafal Al-Quran supaya semangat dalam menghafal. Baik, ini ada waktu sedikit ya, Kak Aisyah, masih ada waktu? Boleh saya jawab yang ini? Silakan Ustazah. Ya, baik. Minta motivasi menghafal Al-Quran. Baik, untuk motivasi menghafal. Kalau motivasi, bicara motivasi, sebenarnya motivasi terbaik itu datang dari diri sendiri dulu. Jadi ada dari diri sendiri dan ada dari orang lain. Apa sih manfaatnya kalau kita ngafal? Kita kan pasti melakukan sesuatu itu. Biasanya kalau biar ada motivasi harus ada timbal balik, harus ada yang kita dapat dari hal yang kita lakukan, baru kita mau melakukan. Nah, kalau untuk menghafal sendiri itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, pastinya kita lebih dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penghafal Al-Quran itu Allah sudah janjikan surga. Surga, bukan hanya surga, ya, tapi dia juga dikasih Allah tiket surga untuk 10 orang dari keluarganya, 10 orang yang sudah ditetapkan Allah sebagai penghuni neraka. Jadi dia bisa tarik orang itu untuk masuk ke surga. Nah, itu bukan main-main gitu. Imbalannya itu nggak main-main, jadi sangat luar biasa gitu. Tapi yang pasti untuk mencapai ke tahap sana, perjuangannya tidak akan mudah. Pasti banyak rintangan, pasti banyak cobaan, pasti banyaklah pokoknya yang membuat kita jatuh bangun dalam menghafal. Dan menghafal itu niatkan dulu, ikhlaskan dulu hatinya yang pertama ya. Pertama ikhlaskan, jangan karena ingin dipanggil sebagai hafizah, jangan karena dipuji orang, jangan. Terus gimana Ustazah? Kami juga ingin ngafal karena dapat surga, itu gimana? Ikhlas enggak? Nah, kalau untuk itu kita disahkan. Kalau kita beramal untuk mengharapkan surga Allah, untuk mengharapkan pahala Allah, memang itu kan dibilang juga seperti kita mengharapkan imbalan, tapi itu disahkan. Itu diperbolehkan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengharapkan pahala atau karena kita takut dengan neraka Allah. Kita takut dengan neraka Allah, makanya kita beramal. Itu enggak apa-apa. Itu tidak disebut tidak ikhlas, tidak. Tapi kalau memang kita bisa mampu mengerjakan amalan tanpa ada rasa mau imbalan sedikit pun, meskipun surga Allah kita tidak mengharap, maksudnya tuh bukan karena itu, tapi memang kita pengen aja, kita pengen beramal. Kenapa saya ngafal? Karena saya tahu itu Allah yang suruh. Saya tidak mengharapkan apa-apa, saya hanya ingin menghafal. Nah, kalau yang itu mah, itu memang sudah luar biasa. Tapi kalau saya menghafal kenapa? Karena saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya nanti saat di hari kiamat. Karena saya ingin membawa kalau saya ke surga, yang tadi yang 10 orang itu yang ditetapkan sebagai neraka. Karena saya ingin mendapatkan ini, itu nggak apa-apa. Itu disahkan, dibolehkan. Kemudian kalau caranya, saya kasih tahu cara untuk menghafal. Tipsnya, yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan Quran walaupun 1 hari. Ya, 1 hari. Kalau untuk wanita yang sedang haid, sedang tidak bisa baca Quran, itu boleh murojaah. Saya termasuk yang mengambil kalau tidak terdesak ya, saya tidak akan baca Quran mushaf yang ini. Mushaf saya tidak akan buka kalau saya sedang haid, tapi kalau memang sedang mengisi materi, mengisi kajian, mengisi mengajar, nah itu saya tetap buka untuk mengajar. Kalau untuk pada sehari saya tidak baca, tapi saya murojaah. Jadi ada hafalan walaupun sedikit hafalannya, misalnya juz 30 aja. Itu di murojaah selama seminggu kurang lebih ya, kita yang wanita. Itu dibaca aja, dibaca sambil kita memperkuat hafalan. Jadi
istilahnya tidak nambah hafalan dulu, tapi murojaah. Nah, saat kita sedang tidak haid, kita tambah diatur di waktu sholat. Ambil waktu sholat, setelah sholat itu sekitar 5 atau 10 menit untuk menghafal sedikit aja. Itu dibagi, dibuat target, dibagi hafalannya. Nanti habis subuh saya murojaah ini, habis zuhur saya murojaah ini, nanti habis isya saya nambah. Karena habis isya itu kan lebih banyak waktunya. Atau habis subuh saya nambah. Karena habis subuh itu waktunya bagus untuk menghafal. Boleh. Yang penting, yang kuncinya adalah jangan pernah tidak baca Quran 1 hari pun. Jangan tinggalkan dia walaupun 1 hari. Jadi jangan sampai mulut kita itu tidak ada menyebut Al-Quran ini dalam 1 hari. Itu. Kemudian kalau yang masih usianya masih bisa mondok atau belum punya kesibukan, ya bagusnya mondok. Karena sejujurnya kalau kita mondok itu, kita beli lingkungan. Jadi ada lingkungan yang hanya bisa tercipta di pondok. Jadi untuk ayah bunda, kakak-kakak yang mengirim anandanya, adiknya ke pondok, saya sangat apresiasi sekali karena sanggup untuk tinggal jauh dari anak, percaya kepada pondok, meskipun sekarang mungkin pandangan orang terhadap pondok sedang buruk ya, pandangan sedang buruk, tapi kita insya Allah, saya sekarang ada di pondok dan saya jujur, saya sendiri merasa sangat berbeda saat sebelum di pondok dan sesudah di pondok. Kita ada berkah di situ, ada lingkungan yang tak bisa dijelaskan, yang berbeda dengan lingkungan di rumah. Di rumah ngaji, tapi tidak seperti di pondok. Jadi kalau mau ngafal, kalau memang masih bisa mondok, saran saya mendingan mondok aja, begitu. Itu ya Kak, tadi semoga terjawab. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Atau ada yang ingin bertanya lagi, boleh pertanyaannya di luar tema kita tadi ya. Tadi kan saya temanya beriman di kala sendiri. Tapi tadi pertanyaannya tentang menghafal Quran. Boleh, kalau memang saya mampu, saya bisa jawab, saya jawab. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih atas tempat dan waktunya yang disediakan untuk saya. Saya di sini mohon maaf apabila ada kesalahan. Kak, saya boleh minta nomor WA Kak? Iya boleh, silakan. Nomor WA saya catat di sini aja kali ya. Kalau nanti ada yang mau bilang, saya dari Barbecue tadi Kak. Saya ada di grup Barbecue. Kalau yang udah masuk grup Barbecue saya ada di situ. Username saya Mirna WSN 98. Ada foto ponaan saya, anak kecil pakai jilbab ungu, nah itu saya. Silakan nanti di chat aja ya, di japri aja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, ada silap kata. Kesalahan itu semuanya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khair, Ukti. Jazakallah khair kepada Ustaz Hidayati. Baiklah, itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Barbecue sore ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ukti, Mirna, dan semuanya. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.